Bila matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Hadis riwayat Muslim, tapi ada yang tetap mengalir. Mana dia? Shadaqatun jariyah. Saya tidak tahu yang mewakafkan tanah masih hidup atau tidak, berapa yang memberikan semen, berapa yang mewakafkan atap, berapa yang mewakafkan kipas. Tapi yang jelas mengalir pahalanya dari mulai kita masuk sholat tahiyatul masjid, qabliyah Jumat, sholat Jumat, mendengar ceramah, mengalir pahala seperti tetesan embun di tengah gurun pasir. Emas yang disimpan, simpan. Ketika kita mati habis. Kalau yang menyimpan istri, maka itu sebenarnya tabungan suami untuk nikah sekali lagi. Kalau itu tabungan suami, itu sebenarnya adalah simpanan untuk istri. Ketika kita mati, mereka akan operasi plastik dan nikah dengan brownies, rondong manis. Tapi ada yang kekal abadi. Mana dia? Nih, berapa kening sudah menempel tadi ke lantai, maka mengalir kepada orang yang pernah berwakaf. Tapi Islam itu indah. Bagi yang punya duit, infak. Alladzina yunfiquna amwalahum. Kalau sudah cerita infak, pasti materi. Yang memberikan semen, infak. Yang memberikan batu, infak. Yang memberikan tanah, infak. Tapi bagi yang tidak punya harta, apa yang bisa diberikan? Islam adil. Bagi yang kaya, beri infak. Bagi yang miskin, sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ada sedekah. Kalau engkau sanggup bawa semen 5 sak. Tapi kalau kau tidak sanggup bawa semen, bawa tulang-tulang menjadi 5.000. Kau ikut membuat adukan semen, kau ikut gotong royong, lecet tanganmu, tergilir kakimu, kau sudah bersedekah. Dua cara membangun rumah Allah. Bisa dengan harta, infak. Tidak bisa dengan harta, dengan nyawa, dengan diri, dengan tenaga, sedekah. Seringan-ringan sedekah. Tabassumika bi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu, sedekah. Tapi jangan jadi yang ketiga. Harta tidak mau keluar, tenaga tidak keluar. Setelah masjid selesai baru datang. Nampaknya dia masjid ini orang neraka jahanam tempatnya. Sudahlah hartanya tidak mau keluar, tenaganya tidak dia berikan untuk rumah Allah, yang mestinya menenangkan orang berada di rumah Allah, justru kata-katanya menyakiti orang beriman, maka tidak ada iman dalam dirinya. Al-Muslim, siapa itu Muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain bin lisan, dari lisan lidahnya, wayadi dari tangannya. Kau bukan Muslim kalau kau berinfak tapi lidahmu kasar. La tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni wal adha, dengan kata-kata kasar dan mengukil-ukil, mengungkap-ungkap pemberian. Orang bersedekah sama seperti melemparkan kotoran. Setelah dia kotoran jauh, dia tidak tengok lagi ke belakang. Begitulah tak pernah mengenal. Uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyi'atikum. Pesan Nabi Isa alaihissalam, sembunyikan perbuatan baikmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu. Sebagaimana kau tak ingin tahu dosamu diketahui orang, begitu pula lah engkau tak ingin kebaikanmu diungkap-ungkap orang. Ada namamu ditulis di dinding, wakaf dari hamba Allah, bolehkah ditulis? Tidak ada salahnya, karena Abu Dihdah menyumbang 600 batang korma, namanya sampai hari ini dikenang, hadisnya sahih. Ada lagi Abu Talha memberikan kebunnya Berohah di depan Masjid Nabawi, namanya dikenang sampai hari ini. Jadi kalau ada orang, jangan tulis nama saya, tulis saja untuk memberi motivasi. Ada sebagian orang, jangan tulis nama saya, jangan tulis. Terus hamba Allah aja. Emang bapak ngasih berapa? 5.000. Sudah tidak banyak, nama tidak ditulis.
maka ini semua membangkitkan motivasi. Oh, kasihan masjidnya belum selesai, ini saya berikan 5 juta untuk masjid. Jangan kau katakan kasihan dengan masjid, kau meremehkan Allah. Ini rumah Allah, ini tempat paling suci, Allah Maha Kaya. Kalau Allah mau, tinggal dia katakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Lalu apa sulitnya bagi Allah menyiapkan masjid? Apa sulitnya bagi Allah menyiapkan rumahnya? Allah hanya ingin kau menyiapkan atap tempat bernaung di padang mahsyar. Atap ini akan tanggal copot lepas. Keluar dari sini bernaung ke rumah yang megah, atap rumah akan lepas. Tapi ada atap. Di mana dia? Sedekah. Hadis sahih. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya nanti di hari akhirat. Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan pengadilan di mahkamah syariah hukum Allah. Paling adil. Malik yaumiddin, ketika tegaknya agama. Saat itu maka kita tidak ada tempat bernaung. Hari ini kita adem, ayam, tentram, kipas sejuk, tak kena cahaya matahari. Kenapa? Ada naungan, tapi nanti tidak ada naungan. Lalu di mana kita bernaung? Di atas sedekah kita. Kalau ada orang bersedekah, saya bersedekah cor atas semen. Berapa juta? 50 juta. Maka sesungguhnya dia sedang membangun atap di akhirat. Kalau ada yang bersedekah 50 juta, itu tebal semennya seperti flyover. Bapak berapa? 5 juta. Itu kalau 5 juta sudah plafon. Bapak berapa? Saya 500 ribu triplek. Kena hujan 2 kali habis. Kamu berapa? 5 ribu. Koran telepon. Habis kena hujan, kena angin, terbang melayang, maka kita akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min aina, dari mana dapatnya? Min aina tasabahu, kamu dapat dari mana harta ini? Wa bima anfaqahu, kamu pakai ke mana? PKDP sedang berdakwah, bukan penceramah, bukan ustaz, mendirikan satu bangunan masjid. Bagi yang mau pulang nanti foto, bagus. Apanya dipoto? Masjid dipoto. Update status Masjid PKDP, wakaf warga masyarakat Pariaman yang sukses-sukses. Bagi bapak ibu yang bingung uangnya mau dibuat kemana, bangunlah masjid seperti ini. Karena ada orang yang bingung uang mau dibuat kemana, akhirnya pergi kelas Vegas main judi, akhirnya pergi berzina kena penyakit sifilis HIV/AIDS, mati. Umur sudah tua 70, tapi selera 17. Dipaksakan juga berzina, dimakan pil Viagra 3 biji. Jantung tidak kuat, meletup, mati, meledak, putus. Sama seperti kau 70 diberi minyak pesawat, hancur, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su', bersedekah akan menolak mati su'ul khatimah. Anak muda dalam keadaan sujud di depan makam Ibrahim dalam Masjidil Haram, selesai tawaf dalam keadaan pakai kain ihram dalam Masjidil Haram, selesai tawaf pakai kain ihram, wudu belum batal, dalam keadaan sujud di depan makam Ibrahim. Kematian yang paling indah, tidak ada lebih indah daripada itu. Orang heran, seandainya dia ulama, orang tidak heran, mungkin dia kena amal solehnya. Seandainya dia orang tua, mungkin kena amalnya banyak. Kenapa anak muda ini dapat husnul khatimah? Orang datang ke rumah ibunya mereka tanya, Bu, bagaimana ceritanya anak muda ibu bisa mati husnul khatimah di depan makam Ibrahim? Saya tidak tahu, itu skenario Allah. Dia tidak pernah merencanakan. Tak satu pun dari kita pernah berencana ingin mati sedang sujud. Tapi kemudian beberapa hari setelah itu datang janda membawa beberapa anak yatim ke rumah ingin bertakziah. Kamu siapa? Saya adalah seorang ibu dengan kematian suami beberapa anak yatim kami.
makannya ditanggung oleh anak ibu yang meninggal dalam keadaan bersujud. Orang tak pernah tahu dia anak muda biasa, dia bukan alim ulama, dia tidak penceramah, dia bukan anggota dewan, dia bukan gubernur, bupati, wali kota, manusia biasa, tapi diberikan Allah kehormatan. Kenapa? Karena anak-anak janda, anak yatim ini sebagian dari gajinya dia berikan makanannya, diberikan pakaiannya, dibayarkan uang sekolahnya. Jangan sampai kita mati datang juga janda ke rumah kita. Bukan karena kita sekolahkan anaknya, bukan karena kita beli makannya, tapi karena kita sudah dikasih lama tidak sekarang. Masalah sah atau tidak sah, cukup rukun syarat sah, tapi kita sudah membiayai anak orang. Hari ini kita usap kepalanya, besok pagi boleh jadi anak kita yang akan diusap orang kepalanya, karena kita mati nanti malam. Orang beriman tidak pernah sedih. Andai mati nanti malam, alhamdulillah, besok tidak lagi buat dosa. Andai hidup sampai besok pagi, alhamdulillah. Andai Abdul Somad ini hidup sampai besok pagi, alhamdulillah, masih tetap ceramah besok pagi di masjid Bani Umar. Andai meninggal nanti malam, alhamdulillah, besok tidak akan ada dosa lagi. Karena sementara dari Jakarta ke Pekanbaru pasti mau tidak mau tetap berdosa. Dosa apa? Dosa mata. Kenapa? Melihat pramugari. Orang beriman tidak pernah berduka cita karena hidupnya bertambah, amalnya berkembang. Andai umurnya pendek, dosanya berkurang. Beda dengan orang kafir. Kalau umurnya bertambah, dosanya bertambah. Andai dia mati, suhul khatimah. Orang beriman tak pernah sedih. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim, mereka tidak pernah takut, wala hum yahzanun, mereka tak pernah sedih. Takutnya sudah tercabut, sedihnya sudah binasa bersama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak bangun masjid? Takut miskin. Kenapa kamu tidak bangun masjid? Saya sedih. Sedih kenapa? Sedih melihat Presiden Soekarno dan Bung Hatta melambaikan tangan. Uang 100.000. Ketika diajak i'tikaf di masjid, Ustaz membimbing muhasabah, ya Allah, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Dia tidak menangis. Ketika saat takbir Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah mengalirkan air mata, dia tidak menangis. Tidak ada kesedihan dalam diri. Tapi begitu kotak lewat keluar 100.000, disitulah menetes lewat. Sedih. Orang beriman tidak pernah sedih karena kau berikan 100.000. Kama sari habbah 1 biji, ambatan 7 sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli suqulatin 100 habbah, akan tumbuh 100. 1 jadi 7. Dalam setiap bulir ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas karunia-Nya. Yang paling tinggi adalah zakat. Di bawah zakat adalah infak. Di bawah infak adalah sedekah. Di bawah sedekah adalah wakaf. Di bawah wakaf adalah hibah. Di bawah hibah adalah wasiat. Ini amal-amal harta. Amal badan sudah Allahu Akbar. Amal badan Bismillahirrahmanirrahim. Amal badan. Subhanallah, 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 subhanallah. Amal badan. Mendengarkan pengajian, amal badan. Melihat Al-Quran, amal badan. Tegak tahajud malam, amal badan. Tapi ada amal harta. Tidak masuk surga hanya karena badan, tapi juga karena harta. Kau bisa masuk ke dalam surga Allah. Masuk ke dalam masjid, doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu untukku ya Allah. Masuk ke masjid, tadi langkah kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan pintu rahmatmu. Tapi nanti di luar masjid, langkah kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bukakan pintu rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena yang punya toko, yang berdagang, dia buka tokonya, rezeki datang. Yang punya tanah, dia tanam tanaman, rezeki datang. Yang punya usaha bisnis, rezeki datang. Maka ketika kau sudah dapat, ada hak orang lain keluarkan.
bukan menakut-nakuti, bukan ceramah horor. Setiap harta yang mesti keluar tapi tidak dikeluarkan, dia akan keluar dengan caranya sendiri dan tidak disangka-sangka. Seorang bapak yang kaya, rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Datang petugas ambil zakat ke rumahnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami petugas ambil zakat ingin mengutip zakat Bapak. Kelihatannya Bapak sudah mampu dari rumah dan mobilnya yang megah dan mewah. Apa kata dia? Kalian melihat saya mampu, tapi saya sedang beli utang. Itu rumah 5 miliar masih kredit, itu mobil 2 miliar belum lunas. Nantilah datang kalau semuanya sudah lunas. Oke. Petugas zakat tidak bersedih hati karena ada orang lain yang baik hati. Tapi ternyata hari berganti, musim berubah. Tak lama setelah itu si bapak datang ke kantor zakat. Petugas melihat dari jauh, alhamdulillah bapak yang kemarin sudah kembali ke jalan Allah. Lihat, dia berzakat. Begitu sampai di dalam, apa yang bisa kami bantu Pak? Begini, ada zakat untuk saya. Yang tahun lalu sombong, pongah, congkak, tidak mau berzakat, hari itu bertanya, adakah zakat untuk saya? Tu'izzu man tasha', kau kuasa mengangkat orang setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha', kau berkuasa untuk menjatuhkan orang sehina-hinanya. Biyadikal khair, dalam genggaman tanganmu segala kuasa. Maka itu titipan Allah. Ketika harta yang dititipkan Allah kau bangunkan untuk masjid, Allah mengangkat derajatmu. Dan ketika kau pakai untuk maksiat, kau akan jatuh sehina-hinanya. Oleh sebab itu beruntung orang yang ketika ada hartanya. Zakat paling tinggi. Siapa yang punya pendapatan 85 gram emas dalam setahun, maka dikeluarkan 2,5%. 85 gram emas kali 500.000 1 gram sama dengan 42.500.000. Kalau yang mau keluarkan tiap bulan bagi 12, 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3,6. Siapa yang berpendapatan 3,6 sebulan, dia sudah kena zakat. Dibulatkan mudah hitungnya 4 juta. Kalau ada yang penghasilannya 4 juta, maka dia keluarkan 2,5%. Cara menghitungnya mudah. 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 1.025.000, 4.100.000 keluarkan. Baiknya langsung tiap bulan apa setahun sekali Pak Ustaz? Tiap bulan langsung 100.000. Saya setahun aja lah langsung 1.200.000. Jangan. Jumlahnya kan sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan, kalau sudah 1.200.000 mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. Tuh HP baru 1.100.000. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mereka yang berbisik-bisik, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Kalau yang berbisik di jin, kita bacakan ayat kursi, insyaallah selesai. Yang berbisik ini kawan sekantor kita, teman seranjang kita. Kalau kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Tapi dia menghalang kita. Ada yang pandai, saya tidak mau pakai ayat kursi Pak Ustaz. Terus pakai apa kamu mengusir dia? Seperti Nabi Ibrahim mengusir saat menggoda. Jumrah ula 7 batu, jumrah wusta 7 batu, jumrah akobah 7. Maka kalau mau bayar zakat, ambil batu 21. Ada kawan menghalangi, ini jumrah ula. Menghalangi kita beribadah saja kerjanya. Bapak punya tabungan 100 juta, maka zakatnya 1 tahun 2,5%. 100 juta 2,5 juta. Insya Allah bapak-bapak, adik-adik punya uang 100 juta masing-masing. Amin. Dari dunia aminnya gak yakin. Masalah uang kita tidak bisa nilai orang dari wajah. Ada yang kata putih, buka dompet 2.000. Ada yang jelek, hitam, pesek, duitnya banyak. Uang 100 juta, zakat 2 juta setengah. Tidak mau dia simpan, tidak ada orang tahu. Tidak akan ada akuntan publik yang datang ke rumah kita.
Tapi ketika kau simpan, kau pegang, kau simpan, kau pegang, ini satu kenikmatan. Jama'a malahu wa'addada, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Jama'a mala, ngumpul, wa'addada, ngitung. Maka ada orang yang kerjanya ngumpul ngitung, ngumpul ngitung. Allahu Akbar. Jama'a mala wa'addada. Tapi cara Allah indah. Begitu Allah kuasa, uang yang tidak kau zakatkan itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ada saja cara Allah buat dia keluar. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba sakit itu. Ditusuk, dipijat, makin sakit. Ditusuk pakai jarum, akupunktur, sakit. Pergi ke dukun. Kamu kemarin obat pakai jarum ya? Ya, ini lebih kuat lagi. Apa? Paku payung. Makin sakit. Akhirnya pergi ke rumah sakit non di seberang sana, Singapura. Sampai di Singapura datang dokter bawa martil kecil. Dia tolong, aku anak apa kayaknya. Ternyata ini lutut sudah terlalu lama dipakai. Akhirnya, jadi gimana nih? Gimana saya? Tenang, jangan takut. Kita sudah siapkan lutut made in China. Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Duit hantu dimakan setan. Dia hanya pernah lewat di tabungan kita. Dia hanya pernah mangkrik numpang di buku kita, tapi dia tidak pernah bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangga sholat di masjid ini. Kenapa? Ini masjid impah orang-orang nun dari pulau Sumatera sana. Saya tidak bawa-bawa nama daerah, karena orang Islam kalau sudah dia sholat, dia tidak lagi bawa dari daerah mana. Tidak ada diajarkan Masjid Pariaman, yang lain dari itu tidak boleh masuk. Tidak ada Masjid Pariaman, ceramahnya harus bahasa Wawa. Ada Masjid Pariaman, sholatnya pakai bahasa Minang, Allah dan gadang panah. Ada. Setelah masuk ke rumah Allah, semuanya pakai bahasa Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Tapi bahwa dia berasal dari orang, ya, tetap disebut Masjid Nabawi. Siapa dulu yang mewakafkannya? Sahabat-sahabat. Ketika sampai masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, maka saat itu renovasi. Ketika renovasi masjid, banyak yang komplain. Gimana tiang-tiang wakaf bapak kami dulu? Gimana dinding-dinding wakaf ibu kami dulu? Kalau dihancurkan berarti tidak mengalir lagi. Maka Sayyidina Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang bangun satu masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah sudah bangunkan untuk dia istana di dalam surga. Tersenyum yang kaya, yang miskin melelehkan air mata. Ente enak benar di dunia pakai mobil mewah, uang banyak, bangun masjid, di akhirat punya istana. Sedangkan aku susah, kena panas, di akhirat STJ, status gak jelas. Islam adil, bagi kau yang punya uang bangun masjid, bagi yang tidak punya, man shalla isnatain asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dia juga punya satu istana di surga. 12 rakaat istiqamah, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat kau dapat yang sama. Apakah istananya nanti kualitasnya sama Pak Ustaz? Susah menjawab. Tapi yang jelas, a'dadtu li'ibadi shalihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la ta'qilul ra'at, istana yang tidak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas terbetik di hati, tak pernah terlintas di akal pikiran.
minta kepada Allah, tapi tetap dengan usaha. Yang kaya-kaya lanjutkan infak wakaf sedekahnya. Yang miskin terus bersemangat mencari nafkah. Jangan malas, karena kita diajarkan doa, minta lapan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal, malas, wal jubni wal bukhul, bakhil, pelit, wa dhala'idayni wa ghalabatir rijal, dikuasai orang dan dililit hutang.